Ya, selamat malam. Selamat datang di Malam Kak, Sineria. Ya, selamat malam. Terima kasih banyak ya eh, kesediaannya untuk hadir di sini, Iam. Dan saya sama-sama tentu Kak. saja pertama-tama ingin menyampaikan apa itu Sineria. Jadi ini adalah satu lanjutan dari beberapa program yang pernah kita adakan di Rumata Art Space. Kita punya kegiatan yang diupayakan reguler berjalan setiap tahun, yaitu Makassar Sea Screen Academy, sebuah forum Ya, pelatihan pertukaran pengetahuan dari teman-teman di Indonesia Timur yang berlangsung di Makassar. Tapi dengan kondisi pandemi tentu saja banyak hal yang kita harus saling menyesuaikan. Tetapi juga kita menemukan banyak hal baru, yaitu koneksi jaringan malah semakin terbuka untuk saling mencari apa kira-kira yang bisa kita lakukan bersama di masa depan. Dan satu isu yang paling menarik selama ini adalah bahwa Indonesia ini sebenarnya sebuah negeri yang punya potensi untuk memiliki kekayaan sinema yang lebih luas, lebih tidak terpusat gitu ya, atau lebih tersebar dan beragam. Dan itulah cita-cita kita, cita-cita dari Rumah Art Space selama ini melalui program sastra di Makassar International Writers Festival dan juga program Sea Screen Academy. Kami berharap di dalam beberapa pertemuan ke depan ini kita bisa sama-sama berbagi cerita mungkin ya Iam ya. Dari ya benar masing-masing Kak. wilayah teman-teman itu sedang terjadi apa, sedang memiliki cita-cita apa, sedang membayangkan apa untuk kemajuan uh, dunia filmnya atau dunia sinemanya. Tentu saja film sendiri ada ragam macamnya dan apa yang selalu kita ingin bangun bersama sebenarnya uh, sebuah budaya film yang berkelanjutan. Itu yang paling penting, cita-cita yang paling utama. Jadi teman-teman di Palu, di Maluku, di Papua, di Ya, Makassar, ya tentu saja di Aceh, di Padang, di Medan, dimanapun, suatu hari akan bisa memiliki sebuah sistem di mana membuat film itu bisa berjalan terus-menerus. Dan ini tentu ya, saja bukan hanya terkait dengan pendanaan, tetapi terkait dengan strategi-strategi artistik, strategi kreatif, strategi produksi. Nah, itu yang kita ingin bicarakan dan saya terima kasih sekali dengan kesediaan Cito, Rahmat, Vera dari komunitas di Makassar untuk bersama-sama dengan Rumah Art Space dan Si Screen, Makassar Screen untuk menjalankan ini sebagai kegiatan bersama. Nanti percakapan ini kita mau kumpulkan jadi sebuah konten YouTube yang kita bisa tonton lagi dan lihat lagi. Jadi silahkan kita bisa berdiskusi di sini. Cito akan ya. menjadi penanya utama, saya akan menjadi penanggap, penanya penanya tambahan dan juga mungkin komentator atau kita bisa berdiskusi bersama. Terima Siap kasih Kak. Cito, silakan. Oke, terima kasih Kak Riri untuk pengantarnya. Uh, Sebelum ke diskusi, saya mau memperkenalkan dulu pembicara kita malam ini, Kak Yang Murda. Uh, Terima kasih Kak Yang Murda sudah bersedia Sama-sama. terlibat dalam program Sineria ini. Ya, Uh, Kak Yang Murda ini merupakan sineas juga penari ya Kak ya. ya. Penari dan pada tahun 2016 kemarin membentuk sebuah komunitas bernama Indonesia Art Movement dan tentunya menjalankan berbagai inisiatif seni termasuk film di kotanya Jayapura. Selanjutnya saya mau bertanya ke Kak Iyam. Saya mau bertanya ke Kak Iyam soal penting apa sih mengangkat lokalitas atau narasi dari kota Kak Iyam sendiri, atau isu Baik, seperti apa yang dianggap penting untuk Kak Iyam untuk dijadikan sebuah cerita.
Baik, makasih Silakan Cito. Kak. Jadi kalau di Papua sendiri, khususnya kota Jayapura, memang kita karena ibu kota provinsi, jadi multicultural di sini, dan saya biasa sebutnya kota Jayapura juga kota urban, karena dia banyak sekali suku yang hadir di sini dan membangun juga di Papua. Khususnya kalau bicara industri, salah satunya di audiovisual misalnya, banyak sekali potensi atau narasi-narasi yang perlu kita angkat film. Salah satunya bicara Papua terkenal dengan landscape-nya, seni budayanya sudah otomatis sangat unik dan beragam. Dari 252 suku di Papua, kalau mau diangkat itu luar biasa. Tapi untuk kami di Indonesia Art Movement memang berusaha tidak hanya berbicara tentang budaya sendiri, tapi ada budaya-budaya yang lahir di kehidupan sosial di Papua, khususnya kota Jayapura ya. Misalnya bicara konten hip hop Papua di Jayapura sendiri, kami keterbatasan masalah SDM. Kami semua rata-rata otodidak, peralatan kita pasti kalah. Kita di sini nggak ada rental. Papua itu mempunyai banyak dimensi yang belum banyak mendapatkan publikasi. Dan menurut saya film adalah medium yang paling tepat, medium yang paling kuat untuk membangun narasi, menarasikan Papua melalui film. Sebagai komunitas, bagian yang paling sulit adalah tidak banyak kayak macam instansi pemerintah ataupun pihak-pihak terkait tidak banyak yang tahu tentang film dokumenter itu. Ya kalau bicara film sepintas mungkin tahu, tapi lebih dalam dari itu kebanyakan agak kurang memahami dunia film. Dan akhirnya kami memutuskan untuk bagaimana kalau caranya bisa mendanai film sendiri secara independen, begitu. Dari sekian banyak narasi yang kita ketahui di Jayapura, menurut Kak Yulika, narasi apa yang sangat ingin Kak Yulika dan teman-teman di Imaji Papua ingin distribusikan ke seluruh Indonesia atau bahkan dunia gitu? Ketika berbicara tentang Papua, ketika Google akan lebih banyak muncul informasi atau berita-berita tentang misalnya saja konflik di Papua atau berita-berita lain yang memberikan kesan yang mungkin Papua ini sepertinya cukup banyak konflik di sana, atau sepertinya ada ya kesan-kesan negatif lah. Tetapi apa yang kami lihat di Imaji itu, wajah Papua itu bukan hanya wajah politik atau wajah konflik, tetapi ada wajah-wajah lain di Papua yang patut mendapatkan publikasi. Karena sejujurnya dari pengalaman saya ketika bercerita tentang Papua kepada teman-teman yang ada di luar, mungkin akan sangat sulit membayangkan geografisnya Papua itu seperti apa, terus apa saja yang ada di Papua, situasi yang ada di misalnya di kampung-kampung, budayanya, kearifan lokalnya, atau misalnya keindahan alamnya. Bagian-bagian ini yang kami di Imaji Papua ingin berkontribusi untuk membangun narasi Papua setidaknya bukan dari yang digambarkan oleh media mainstream selama ini. Karena itu kami cukup banyak melakukan riset atau justru masuk ke kampung-kampung untuk membuat catatan-catatan atau membangun interaksi, mencari atau belajar lah, lebih tepatnya belajar lebih banyak, karena di sini sangat kaya sekali, ada 200 suku, 200 bahasa, tentu dengan keunikannya masing-masing. Adakah upaya-upaya yang dilakukan Kak Iyam sebagai pendiri Indonesia Art Movement untuk menambah atau
mempersiapkan SDM-SDM yang untuk Yep. kedepannya. Jadi upaya kami sekarang bagaimana menambah pengetahuan kami, bagaimana memanage sebuah program sekelas festival begitu. Jadi upaya-upayanya selain pelatihan secara secara aktif di studio kami sendiri, yaitu kami manfaatkan contoh juga kayak kemarin syuting dari teman-teman Kunz Film dan Mata Sinema, ada Cornelius Sani, Bang Nick, terus Mbak Ike dan teman-teman yang tim chief untuk diproduksi itu datang. Di situ kami punya upaya untuk belajar sama mereka. Kami belajar sama teman-teman yang memang punya kapasitas di situ. Kami terlibat misalnya teman-teman yang butuh belajar audio, dia magang di situ. Dan misalnya untuk lighting atau kameramen, kami teman-teman dari Indonesia Art Movement belajar ke mereka. Kami ikut terlibat di proses produksi. Karena kami tidak banyak mendapat kesempatan seperti itu. Perlu juga mencari saran yang lebih konstruktif dan strategik tentang bagaimana mengembangkan sebuah struktur, walaupun namanya serem gitu ya, tapi semacam industri film di Papua. Di mana elemen apa sih elemen-elemen atau sebuah struktur, kalau biasa kita menyebutnya sekarang ekosistem yang dibutuhkan minimal untuk bisa hadir sebuah peluang untuk memiliki industri film yang diharapkan teman-teman bisa berkarya lebih kontinu. Saya pikir itu. Sekarang mungkin yang diperlukan adalah workshop. Saya nggak tahu, mungkin modelnya juga bisa online. Saya pikir itu bisa dirangkai beberapa hari untuk misalnya membicarakan ekosistem film yang tepat bagi komunitas di sana. Sesuai dengan minatnya juga. Saya nggak tahu apakah semuanya minatnya dokumenter misalnya. Atau ada yang ingin membuat film fiksi. Ada yang mau membuat film fiksi pendek, ada yang membuat bercita-cita ingin bikin film feature panjang misalnya. Nah dari situ itu harus dibikin apa yang harus dilakukan. Dan tentu saja kita paling baik ini kalau begini bisa bermitra ya, bisa berpartner gitu. Karena sekarang itu misalnya kayak di dunia sastra pun begitu. Teman-teman yang mungkin sebelum ke dunia sastra, di film juga sering terjadi begini. Misalnya yang saya tahu Festival Film Singapura itu berlangsung dekat sekali dengan Festival Film Jogja, Asian Film Festival JAF. Jadi yang sering terjadi adalah bisa ada kerjasama kuratorial dan kerjasama program. Jadi film yang kebetulan baru selesai diputar di Singapura bisa dikirim langsung ke Jogja dan sebaliknya. Nah, ini nanti kalau strukturnya sudah ketemu, model-model pelatihannya juga bisa berjejaring. Misalnya kita bisa bikin satu workshop pengembangan cerita, gitu. Satu workshop perencanaan proposal film. Kemudian satu workshop misalnya produksi film. Nah itu bisa berlangsung misalnya di awal tahun. Kemudian nanti yang telah mengikuti itu bisa masuk ke workshop kedua tentang apa lagi. Sampai akhirnya berlangsung sebuah festival yang misalnya bisa memilih beberapa film yang dipandang tepat untuk menjadi semacam referensi gitu. Film seperti ini nih yang kita bisa bikin di komunitas kita. Karena kan jangan sampai kita berpikir kita mau bikin film bisa apa aja gitu. Saya pikir teman-teman mestinya pelan-pelan menemukan tipe film seperti apa yang tepat gitu. Kami juga mengangkat problem-problem sosial, politik. Kami belum sampai ke sana, tapi biasa ada pesan-pesan yang kami coba masukin ke cerita kami atau film kami atau karya. Kami memang punya banyak keterbatasan. Selain SDM, kami juga punya fasilitas juga di sini. Misalnya untuk art space atau itu belum ada di Jayapura. Bioskop ada di Jayapura, cuma untuk ruang alternatif itu kami lagi coba mengupayakan juga dari Indonesia Art Movement. Saya harapannya sih ke depan yang ada program-program pengembangan buat kami juga di Papua, khususnya Jayapura. Karena saya pikir kami jarang mendapat kesempatan-kesempatan itu.
Jadi memang penting untuk membangun mencoba duduk dengan enak suatu waktu bersama beberapa teman-teman komunitas yang lain, atau mungkin dari IAM dulu gitu, membuat sebuah rancangan kayak mind map biasanya kita menyebutnya ya, kayak rencana kerja atau struktur kerja yang paling tepat untuk menjalankan memulai sebuah proses gitu. Selain dari blog dan film tentu saja, bagaimana Kak Yulika dan teman-teman di Imaji Papua itu mendistribusikan gitu? Pasti ada strategi dari teman-teman tersendiri, bagaimana masyarakat melihat Indonesia dari framing tertentu, dan dari teman-teman Imaji Papua punya framing tersendiri bagaimana melihat wajah Papua gitu. Nah, bagaimana strategi distribusi yang Kak Yulika dan teman-teman Imaji Papua lakukan selama ini, Kak? Sementara Imaji masih sebatas itu, mencari ruang-ruang pemutaran yang bisa orang lain untuk menonton, khususnya orang-orang yang ada di luar Papua itu menonton, agar mereka mengenal lebih dekat Papua seperti apa, setidaknya melalui film-film garapan Imaji, dan mendiskusikan. Kalau misalnya distribusi yang terkait dengan komersil, sejujurnya ketika kita bicara film dokumenter, malah jauh tuh. Imaji tidak berpikir untuk bagaimana mengkomersilkan film ini. Sepertinya tahapannya belum sampai di situ. Hanya baru sebatas membuka untuk ruang-ruang pemutaran dan mendiskusikan film itu dengan bantuan teman-teman melalui strategi media yang memang dimainkan. Ternyata berdampak yang signifikan, artinya positif untuk kami mempublikasi secara berkala apa yang dikerjakan. Dan itu menjadi satu hal yang penting dari publikasi yang berkala dilakukan itu, pihak-pihak dari luar itu justru akhirnya tahu, pelan-pelan mungkin tahu apa yang sudah dikerjakan, karena semua portofolio yang dikerjakan tersusun secara rapi di halaman imajipapua.com. Saya berharap banyak dari teman-teman komunitas yang ada di Papua itu bisa menarasikan dengan sangat beragam, dan kalau bisa itu muncul sehingga sudut pandang yang ditampilkan adalah sudut pandang lokal. Bukan sudut pandang Jakarta terhadap Papua, tapi sudut pandang Papua terhadap dirinya sendiri, atau sudut pandang Papua terhadap Jakarta atau Indonesia. Iya, sebenarnya begini ya, saya pikir yang menjadi tantangan kalau teman-teman ingin menyuarakan cerita-cerita Papua ke lingkup yang lebih besar, misalnya dalam tingkat nasional maupun bahkan lebih jauh lagi, harus ada semacam kompromi secara pendekatan klasiknya sebuah film. Itu yang mungkin harus dipelajari. Bagaimana gagasan lokal yang sangat kental dengan warna lokalitas atau kearifan lokal itu bisa diceritakan dengan cara yang lebih universal. Ya, tentu saja ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari, terutama apabila karya-karya tersebut ingin didorong lebih jauh. Saya sebenarnya merasakan itu ketika menonton Tonot Wiyat, Yulika. Saya melihat di film ini ada gambaran tentang ibu, ada gambaran tentang perjuangan perempuan yang sebenarnya diceritakan dengan mengambil perbandingan bagaimana ibu dan perempuan di wilayah manapun di Indonesia, bahkan di dunia, itu menjalani perjuangannya. Mereka harus mencari uang untuk keluarga, tapi mereka juga harus bertanggung jawab di wilayah domestik keluarganya. Pada saat yang sama, mereka berjejaring, berkomunitas dalam sebuah keyakinan yang sudah merupakan tradisi.
Dan menariknya ini terjadi di tempat yang sebenarnya sangat dekat dengan kota. Ya, jadi saya yakin jika elemen-elemen demikian itu ada di dalam gambaran lokalitas, mestinya dia juga bisa ditonton. Makanya tidak heran kalau film tersebut bisa diputar di Jerman, bisa diputar di Jakarta, bisa diterima oleh panitia seleksi festival besar seperti Festival Film Indonesia misalnya, oleh teman-teman Indox atau teman-teman komunitas dokumenter. Dari mana teman-teman Imaji Papua mendapatkan dana untuk bisa memproduksi film-filmnya? Di masa sekarang ya kita belajar terus aja dulu. Kita bisa serap ilmunya melalui live YouTube atau di platform sosial media yang lain, atau bisa dari mana aja kita bisa dapat, kita cari, kita kejar. Karena kita nggak bisa menunggu, Papua nggak bisa nunggu terkait ilmu atau transfer knowledge itu. Kami harus mengejar jemput bola, dan hal ini yang buat kami di komunitas juga selalu membayangkan bahwa apa yang kami lakukan sekarang tidak bicara untuk hari ini tapi ke depan, dan bicara sustainnya tadi ya. Platform YouTube menjadi solusi untuk sementara waktu. Film-film yang nanti kami hasilkan atau generasi ke depan hasilkan itu bisa lebih ke level yang lebih tinggi, entah itu ke festival atau ke bioskop. Dan momen saat ini saya pikir untuk kami di Jayapura ya untuk belajar dan mencari jejaring, membangun ekosistemnya pelan-pelan seperti itu. YouTube ini adalah sebuah channel distribusi yang sangat demokratis dan bisa baik sekali untuk menjadi kayak portfolio teman-teman. Saya setuju itu, tapi memang kita juga harus punya strategi. Misalnya tentu saja ada konten yang harus dibuat dan dijaga terus supaya eksistensi komunitas itu tetap ada melalui YouTube. Tapi harus ada karya-karya juga yang dijadikan semacam unggulan. Mungkin ini bisa cari bentuk format-format film pendek yang sekarang bisa dilihat di beberapa channel atau di beberapa festival, informasi festival. Contoh-contoh bentuk ya, bentuk film pendek yang bisa dibuat oleh teman-teman. Tentu saja tidak harus sama bentuknya, tapi pendekatannya, strukturnya, misalnya opening, middle, end-nya kayak apa. Nah, untuk film-film demikian itu bisa ditahan dulu. Mungkin sebelum upload ke YouTube bisa ditunggu dulu, mungkin dicari beberapa jaringan, bisa nggak ini diputar dulu di festival, dan siapa tahu festivalnya itu bisa aim high dulu, bisa agak cita-citanya agak tinggi, misalnya entah ikut di film pendeknya Europe on Screen yang ada sekarang, atau di JAV atau di Sea Shorts yang ada di Kuala Lumpur, dicoba ke sana. Dan tentu saja ada kemungkinan tidak diterima atau ditolak, tapi tetap saja kita punya semacam harapan gitu. Siapa tahu film kita ini bisa diputar di tempat yang membuatnya bisa lebih dikenal. Nah, setelah diputar 1 kali 2 kali baru dijadikan showreel lagi, semacam pertunjukan reel lagi kita di YouTube gitu. Karena YouTube itu enak sekali kan, kita tinggal copy linknya, kita bisa kirim ke teman-teman dimanapun untuk dipublikasikan dan seterusnya. Tapi saya pikir boleh juga ada proyek-proyek unggulan gitu ya, karya-karya yang dijaga kualitasnya, harus standarnya. Mungkin bisa melihat beberapa contoh teman-teman di Makassar atau di Palu sebagai patokan, kemudian nanti dipublikasikan lebih jauh dulu sebelum di-upload di YouTube. Memang untuk sebuah film itu kami tuh begini, mengerjakan misalnya fotografi, videografi, apapun yang bisa dihasilkan oleh komunitas, kami coba hasilkan. Nanti dari pendapatan yang masuk itu kami sisihkan untuk mencoba mengerjakan film. Kalau berharap misalnya dari bantuan dari pemerintah, itu sepertinya tidak banyak berharap, karena berbicara tentang film dokumenter ataupun film cerita masih agak cukup sulit.
mereka melihat dan memaknai atau mengapa harus memproduksi film. Apalagi film itu dananya kadang-kadang tidak murah. Walaupun sekelas komunitas ya kami memang harus berjuang. Dan makanya memang untuk memproduksi itu agak-agak cukup lambat. Sementara kalau misalnya mengharapkan dari funding yang ada di luar, ya kami cukup sadar diri, artinya keterbatasan alat, keterbatasan sumber daya manusia, terus ada banyak faktor-faktor pembatas. Karena itu spirit di Imaji adalah bekerja secara independen, siap bersinergi dan siap berkolaborasi dengan para pihak agar visi-visi tentang film itu bisa terwujud. Harapannya paling tidak komunitas atau ekosistem film semakin tumbuh, paling tidak ya ada kebijakan-kebijakan terkait dukungan terhadap komunitas-komunitas film. Setidaknya itu dulu deh yang coba diupayakan. Tapi saya bersyukur, artinya ketika banyak berkomunikasi atau berjejaring, tahun ini kami di Imaji Papua mendapatkan bantuan peralatan dari Kemenparekraf, peralatan-peralatan terkait dengan film. Salah satu hal positif dari pandemi adalah terbukanya peluang untuk belajar segala hal yang terkait dengan film. Sebelum awal pandemi itu belajar tentang film itu menjadi hal yang sangat mahal dan tidak tahu, bukan hanya mahal tetapi tidak tahu mengaksesnya di mana. Tapi justru dengan karena adanya pandemi ada hikmahnya. Hikmahnya adalah ketika semua kegiatan itu dipromosikan secara online, itu menjadi sebuah peluang bagi teman-teman yang ada di komunitas di Jayapura untuk bisa mengakses ruang-ruang seperti belajar workshop secara online atau diskusi-diskusi film. Dan saya cukup sering terlibat untuk mendaftarkan diri. Setidaknya begini, saya belajarnya memang secara otodidak. Mungkin bisa ceritakan Imaji Papua itu sebagai sebuah komunitas atau organisasi itu strukturnya seperti apa? Imaji Papua itu sebagai komunitas yang memang sudah berbadan hukum, Kak Riri. Strukturnya sebenarnya anggotanya tidak banyak. Nih, saya ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Kami itu sebetulnya kecil saja, tetapi kami tidak mengeksklusifkan diri dalam komunitas. Dalam arti jika kami nih istilahnya gabung jurus nih. Ketika ada teman-teman lain yang terlibat, oke, sudah lemparkan ide saja. Ketika orang berminat, oke lah, mari kita kerjakan. Kamu bisa apa, saya bisa apa. Kamu punya apa, saya punya apa. Pokoknya kita gabung jurus. Siapa yang mau bisa bergabung untuk berkarya, mau produksi film kah, mau produksi videografi kah, mari kita kerjakan. Prinsipnya itu saja. Jadi tidak mengeksklusifkan diri, Kak Riri. Oke. Nah, wilayah kerjanya di mana saja? Apa hanya di kota Jayapura? Atau karena menurut saya ini juga satu problem kita tentang Indonesia ini gitu. Kita terlalu besar dan kita kadang-kadang tidak kita sudah berhenti untuk saling mengenal karena derasnya informasi baik di sosial media maupun terutama di internet gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Papua itu antara lain karena kita tidak memahami geografis Papua itu seperti apa, betapa besarnya gitu. Kalau untuk Imaji Papua, Kak Riri, memang kami berdomisili di Jayapura, tetapi untuk secara pekerjaan kami sudah mengakses beberapa tempat. Sudah pernah memproduksi film misalnya di Wamena, atau memproduksi videografi seperti di Yahukimo, menyisir kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Pegunungan Tengah sampai Selatan. Puji Tuhan kami ada beberapa pekerjaan yang terkait. Jadi cukup banyak mengeksplor justru di luar kota Jayapura, Kak Riri, karena jaringan internet di Jayapura seringnya tidak stabil. Yang dibutuhkan teman-teman adalah interaksi secara langsung, bukan melalui daring. Kalau daring mungkin
pesertanya tidak akan maksimal, tapi percayalah ketika terjadi interaksi langsung antara mentor dan pelatih, antusiasme orang itu akan lebih begitu, Kak Riri, dengan interaksi langsung. Ya, saya rasa referensi tontonan juga perlu diperbanyak ya, Yulika, untuk teman-teman gitu. Sekarang kan banyak sekali, ya saya paham mungkin kondisi menonton secara online kadang-kadang tidak menguntungkan, tapi mungkin bisa berpikir bagaimana mengupayakan supaya ada kayak paket tontonan film yang bisa menjadi contoh-contoh untuk dikaji gitu, secara bentuk, secara struktur, secara gaya gitu ya. Apabila kita membuat film dokumenter itu bisa bentuknya seperti apa, untuk film pendek juga, untuk bayangan kalau mau membuat film cerita, supaya referensi kita bukan hanya film-film Hollywood misalnya, tetapi bisa misalnya melihat ke film-film atau gerakan-gerakan film-film yang lebih independen dari kawasan Asia Tenggara. Di pedalaman kita cerita Jakarta macet, mereka nggak paham macet seperti apa, karena mereka nggak pernah lihat macet itu seperti apa. Film akhirnya bisa memanusiakan manusia lagi sih sebenarnya. Harapannya film Papua harus bisa maju, yang seperti Kak Riri bilang, sampai distribusinya bisa kemana-mana dan diapresiasi oleh banyak orang. Itu saja, terima kasih. Melalui karya film, kami membangun moto Explore Papua melalui konten digital. Ini yang ingin dibangun, sehingga karya-karya film atau karya-karya audiovisual lain itu bisa terdistribusi begitu, sehingga orang yang ada di luar Papua khususnya itu mengenal Papua dari wajah kearifan lokalnya, wajah keindahannya begitu, keindahan alamnya. Dan saya berharap teman-teman terus berkarya. Ya. Saya sangat percaya bahwa cerita yang paling baik itu adalah cerita yang otentik. Ya, diceritakan secara jujur dan otentik. Dan saya pikir itu bisa datang paling tepat dari orang yang berada di tempat itu.